Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 43. Chapter 43 Buku Penempaan. Si Feng mengambil kunci ke ruang tempa menengah dan naik ke lantai 2, mengabaikan wanita muda yang menggoda itu. Lantai pertama asosiasi tempa hanya memiliki ruang tempa dasar, sedangkan ruang tempa menengah terletak di lantai 2. Jika dibandingkan dengan lantai pertama, jumlah orang yang berada di lantai 2 jauh lebih sedikit. Hanya ada NPC yang berjalan-jalan. Pemain tidak akan datang ke tempat ini sama sekali. Juga, hanya ada 20 kamar tempa perantara, tidak seperti kamar dasar, yang berjumlah 50. Si Feng memasuki ruang tempa menengah. Ruangan itu jauh lebih besar dan indah. Fasilitas yang tersedia juga lebih baik daripada kamar basic, terutama hammer dan flame. Kedua hal ini sama sekali tidak sederhana. Si Feng mengangkat palu putih keperakan yang ditempatkan pada kain tenun besi. 100 Refinement Hammer peringkat perunggu. Menempa item, saat menempa, tingkat keberhasilan meningkat 3%. Persyaratan, kekuatan 4. Hanya 100 Refinement Hammer saja yang sulit didapat oleh pemain. NPC palu terbaik yang terjual adalah palu biasa. Palu tersebut tidak meningkatkan tingkat keberhasilan tempa. Adapun mencuri 100 Refinement Hammer ini, itu adalah tugas yang mustahil. Item milik ruang tempat tidak dapat diambil oleh pemain. Api di sini juga luar biasa. Alih-alih merah tua, warna kuning, api di sini menyala dengan warna hijau merah tua. Itu bukan flame biasa, tapi flame misterius. Si Feng melihat deskripsinya. Api setan merah, api misterius tingkat 1. Item khusus, memiliki suhu yang sangat tinggi. Item yang dilebur dengan flame akan memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Saat memurnikan ramuan atau menempa item, pasti akan ada peningkatan tingkat keberhasilan. Api misterius adalah api yang langka dan kuat. Flames ini memiliki kekuatan yang bervariasi, dan mereka dapat dikategorikan menjadi 9 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang terlemah, sedangkan tingkat ke-9 adalah yang terkuat. Namun, bahkan api misterius tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diperoleh oleh pemain. Karena kelangkaan misterius flame, harganya dalam domain God sangat tinggi. Termasuk fakta bahwa pembuatan ramuan dan penempaan membutuhkan api misterius, harga api misterius menjadi lebih mengejutkan. Pernah ada api tingkat 4 yang menyebabkan puluhan persekutuan kelas 1 memperebutkannya. Setelah kematian jutaan pemain, flame akhirnya berakhir di tangan para dominator dunia. Tidak lama kemudian, Master Potion Maker di World Dominators naik menjadi Grandmaster Potion Maker, meningkatkan pengaruh World Dominators dengan lompatan besar. Si Feng memiliki kerinduan yang besar dalam dirinya ketika dia melihat api misterius yang membara. Itu adalah kehausan seorang forger. Tepat ketika si Feng sedang berpikir keras, dia tiba-tiba teringat suatu masalah. Pada bulan kedua operasi Domain Dewa, persekutuan tingkat ketiga, Cahaya Mulia, telah menemukan api misterius tingkat 2, api iblis biru es. Api ditemukan di hutan 100 hantu, dan penemuannya menimbulkan kecemburuan besar ke dalam persekutuan lainnya. Pada saat itu, ada banyak pemain lifestyle yang telah mendaftar untuk bergabung dengan Glorious Light, sehingga kekuatan guild tiba-tiba meningkat dan menjadi tiran di kota kecil. Namun, ada juga banyak persekutuan yang mengumpulkan informasi secara rahasia, ingin mendapatkan api misterius untuk diri mereka sendiri. Secara alami, Shadow tidak terkecuali untuk ini. Shadow telah menemukan lokasi dan metode perolehan api misterius dari lingkaran dalam Cahaya Mulia. Sayangnya, api misterius seperti itu hanya muncul sekali, tidak pernah muncul lagi setelah hilang. Penemuan ini menyebabkan banyak guild menyia-nyiakan usaha mereka. Saat dia memikirkan tentang api iblis biru es, si Feng tiba-tiba mulai memiliki niat terhadap api misterius ini. Jika dia bisa membuatnya sendiri, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan ketika dia memulai persekutuannya sendiri. Selain itu, flame akan sangat membantu dalam mendorong si Feng menjadi seorang forger sejati. 1. Namun, si Feng masih perlu memikirkan rencana yang tepat untuk mendapatkan api iblis biru es. Dia perlu mempersiapkan banyak hal sebelum dia bisa mendapatkan api. Setelah itu, si Feng mengeluarkan desain tempa Garrison Armor. Tanpa membuang waktu, dia langsung memilih untuk mempelajarinya. Sistem, Anda telah mempelajari cara menempa Garrison Armor.
Setelah itu, si Feng meletakkan semua bahan yang dibutuhkan di atas meja batu. Kemudian, dia mengeluarkan Book of Forging yang sangat berharga dan mulai memalsukannya. Si Feng adalah magang penempaan dasar. Tingkat keberhasilannya menempa peralatan umum tingkat 0 tidak melebihi 20%, dan setelah penempaan berhasil, ada peluang 40% baginya untuk memperoleh 1 poin kecakapan. Jika si Feng menempa Garrison Armor, level 3 Bronze Equipment, peluang keberhasilannya tidak akan melebihi 5%. Berhasil menempa sepotong peralatan perunggu akan membawa bonus tambahan, yang merupakan peluang 100% untuk memperoleh 2 poin kemahiran. Namun, 1000 proficiency points dibutuhkan untuk menjadi Intermediate Forging Apprentice. Mendapatkan poin sebanyak itu membutuhkan dana yang sama besar untuk mendukungnya. Tidak ada cara bagi pemain gaya hidup untuk mendukung uang sebanyak itu sendirian. Para pemalsu di persekutuan semuanya memulai dengan menempa peralatan umum. Tidak ada satu persekutuan yang mengizinkan para pemain gaya hidup ini untuk langsung menempa peralatan perunggu. Pertama-tama, mereka bahkan tidak memiliki desain tempa untuk peralatan perunggu, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Tingkat keberhasilan dari Basic Forging Apprentice terlalu rendah, dan bahan yang dibutuhkan terlalu mahal. Satu kegagalan akan menelan biaya 1 koin perak atau lebih. Itu adalah kerugian yang bahkan tidak bisa ditangani oleh guild. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan banyak bahan untuk membuat peralatan. Namun, si Feng tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia memiliki batu bertuah, jadi dia tidak kekurangan sumber daya. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk membuat Garrison Armor harganya murah. Hanya dibutuhkan 5 botol Magic Essences, 5 buah Bronze Ore, dan 20 buah Copper Ore. Biaya pembuatan Garrison Armor hanya 80 koin tembaga. Jika dibandingkan dengan biaya pembuatan peralatan perunggu lainnya, setidaknya harganya 20 koppers lebih murah. Armor Garrison juga memiliki atribut yang sangat bagus, jadi itu sangat disambut baik. Si Feng tidak perlu repot memikirkan cara menjualnya. Yang paling penting adalah Book of Forging. Book of Forging dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan Common Equipment sebesar 70%, Bronze Equipment sebesar 50%, Mysterious Iron Equipment sebesar 30%, Secret Silver Equipment sebesar 20%, Fine Gold Equipment sebesar 10%, Dark Gold Equipment sebanyak 5%, dan Equipment Epic sebesar 1%. Dengan atribut seperti itu, buku penempaan dapat memungkinkan seorang pemain untuk menjadi pemalsu ahli dengan mudah dan tanpa hambatan. Basic Forging Apprentices awalnya memiliki tingkat keberhasilan 20% dalam menempa Common Equipment. Termasuk 70% dari buku, tingkat keberhasilannya menjadi 90%. Lebih lanjut termasuk fasilitas ruang tempa menengah dan menghilangkan kemungkinan kesalahan, tingkat keberhasilan pembuatan peralatan umum adalah 99% atau lebih tinggi. Kecuali jika pemainnya adalah babi, 2 kegagalan tidak mungkin terjadi. Kemampuan menakutkan The Book of Forging bisa dengan jelas dilihat dari ini. Adapun Garrison Armor, si Feng memiliki tingkat keberhasilan 5% untuk membuatnya. Termasuk 50% dari buku, 3% dari fasilitas ruangan, dan juga efek api misterius, si Feng sekarang memiliki tingkat keberhasilan 60% untuk membuat Garrison Armor. Belum lagi peralatan perunggu, bahkan jika peralatan umum memiliki tingkat keberhasilan 60%, itu masih akan membuat para pemain Forger marah. Persentase kesuksesan yang begitu tinggi adalah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh Forgers. Setelah itu, si Feng mulai perlahan membuat Garrison Armor sesuai dengan persyaratan desain tempa. Dia pertama kali melebur tembaga dan biji perunggu di dalam api. Setelah di dalam api selama 5 menit, biji tersebut mulai meleleh dan membentuk gumpalan. Setelah itu, si Feng menambahkan Magic Essence, membiarkannya terbakar selama 1 menit lagi sebelum mengeluarkan biji merah panas dan meletakkannya di atas metal felt. Suhu terik biji itu menyebabkan si Feng berkeringat. Namun, si Feng tidak berani ceroboh, karena proses berikut adalah bagian terpenting. Setelah menyelesaikan persiapan, si Feng memegang 100 Refinement Hammer dan menyiapkannya untuk memalu biji yang berapi-api. Sial, sial, sial. Bunga api terbang ke segala arah. Suara palu bergema di seluruh ruang tempa yang luas. Si Feng memukul setiap pukulan dengan presisi yang cermat. Di kehidupan sebelumnya, si Feng tidak belajar penempaan. Dia hanya mempelajari skill gathering. Namun, dia masih tahu cukup banyak tentang forging. Lagi pula, dia telah cukup sering berbicara dengan seorang master forger, jadi dia memiliki pengetahuan untuk tidak membuat kesalahan tingkat rendah tertentu.
Setelah memalu biji lebih dari 100 kali, si Feng merasa itu sempurna. Si Feng menyeka keringat di dahinya, dengan hati-hati memilih antarmuka biji merah dan mengklik tombol selesai. Setelah itu, biji merah panas mulai berubah. Dalam 5 detik, itu telah berubah menjadi armor berwarna abu-abu keperakan. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Namun, keberhasilan penempaan peralatan tidak hanya bergantung pada penampilannya, ada juga kualitasnya. Kualitas termasuk atribut dan peringkat peralatan. Peralatan perunggu yang ditempa dengan buruk akan mengalami penurunan peringkat menjadi umum, atau atribut dasar mereka tidak akan memenuhi standar. Oleh karena itu, si Feng memilih informasi dari armor tersebut, memeriksa apakah itu berhasil atau gagal. Catatan TL 1. Atru Forger sama dengan lebih besar dari bagian ini mengacu pada rank Forger yaitu Forging Apprentice tanda hubung lebih besar dari Forger tanda hubung lebih besar dari Master Forger tanda hubung lebih besar dari Grandmaster Forger. 2. Kecuali jika pemainnya adalah babi sama dengan lebih besar dari seorang Idiroth. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 44. Chapter 44 Perubahan. Meskipun si Feng dapat menangani kegagalan, tidak ada seorang pun yang bersedia menghamburkan uang mereka tanpa alasan yang jelas. Jadi, si Feng sedikit banyak gugup. Setelah si Feng memilih opsi untuk memeriksa informasi armor, 3 kata muncul di panel identifikasi sedang berlangsung. Bilah pemuatan merah perlahan meningkat. Sistem saat ini sedang menentukan statistik peralatan. Setelah 3 detik berlalu, sistem selesai mengidentifikasi armor dan mengungkapkan informasi armor. Garrison armor plat peringkat perunggu. Tingkat 3. Kebutuhan peralatan, kekuatan 10. Pertahanan 22. Kekuatan 2, daya tahan 2. Health power 150. Daya tahan 35/35. Kemampuan tambahan. Kekuatan pertahanan, mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 3%. Terbatas untuk prajurit perisai dan ksatria penjaga. Sistem, Garrison armor berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 2 poin. Memperoleh 800 EXP. Bagus. Ia bahkan memiliki kemampuan tambahan, kekuatan pertahanan. Si Feng sangat senang saat melihat kemampuan tambahan pada Garrison armor. Dia tidak pernah membayangkan percobaan pertamanya dalam menempa sepotong peralatan perunggu akan sukses. Dia bahkan mendapatkan EXP yang sangat banyak. Tidak heran mengapa Master Forgers di kehidupan sebelumnya tidak pernah keluar untuk mengerjakan sesuatu, tetapi level mereka tidak sedikit pun rendah. Tidak hanya Garrison armor yang dipalsukan memenuhi nilai atribut standar, tetapi juga memiliki kemampuan tambahan. Awalnya, Garrison armor tidak memiliki kekuatan pertahanan. Namun, ketika Forger menunjukkan skill yang luar biasa, ditambah dengan hadirnya api misterius, ada kemungkinan kemampuan tambahan muncul di peralatan. Dalam kejadian seperti itu, harga peralatan akan dinaikkan ke level lain. Si Feng meluangkan waktu untuk mengukur Garrison armor, merasakan tekstur logam abu-abu keperakan dan mengagumi desainnya yang menarik. Rata-rata peralatan perunggu sama sekali tidak cocok untuk itu. Si Feng sangat puas dengan ciptaannya. Saat ini, common equipment masih menjadi perlengkapan utama bagi para pemain. Bahkan jika pemain akan mencapai level 6 di masa depan, tidak mengherankan jika mereka hanya mengenakan common equipment. Lagi pula, terlalu sulit untuk mendapatkan peralatan perunggu. Sedangkan untuk kelompok elit, hanya memiliki 1 hingga 2 peralatan perunggu dianggap diberkati. Garrison armor dapat digunakan oleh Shield Warriors dan Guardian Knight. Jika si Feng menjual baju besi itu, pihak elit pasti akan menerimanya. Lagi pula, kualitas peralatan MT bisa sangat mengurangi kesulitan untuk menaklukkan Dungeon. Bahkan jika si Feng menetapkan harga pada 4 koin perak, pihak-pihak ini masih akan membeli baju besi, terlepas dari biayanya. Adapun kekuatan pertahanan dari Garrison armor, manfaatnya terhadap MT Party tidak perlu dikatakan lagi. Si Feng tidak akan menerima apapun yang lebih rendah dari 5 koin perak untuk baju besi ini. Dengan pengalaman pertamanya berhasil menempa, si Feng terus menempa Garrison armors. Namun, si Feng mengeluarkan 100 baja pemurnian kali ini. Dia ingin tahu apa efek baja jika digunakan untuk menempa peralatan. Dalam 10 menit, armor Garrison kedua terbentuk. Namun warna pada Garrison armor ini berbeda dengan yang sebelumnya. Alih-alih memiliki warna abu-abu keperakan, sekarang warnanya hitam pekat. Setelah melalui 3 detik identifikasi, sistem menampilkan statistik kepada si Feng. Garnisun Heavy armor plat peringkat perunggu. Tingkat 3.
Kebutuhan peralatan, kekuatan 14. Pertahanan 25. Kekuatan 2, daya tahan 4. Health power 150. Daya tahan 40/40. Kemampuan tambahan. Kekuatan pertahanan, mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 5%. Terbatas untuk prajurit perisai dan ksatria penjaga. Sistem, Garrison Heavy Armor berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 2 poin. Memperoleh 1000 EXP. Sistem, karena jenius tempa Anda, kemahiran tempa telah ditingkatkan dengan tambahan 2 poin. Saat ini, si Feng benar-benar lupa tentang poin kemahiran tambahan yang diberikan oleh bakat tempa kepadanya. Sebaliknya, matanya terpaku pada Garrison Heavy Armor. Atribut pada baju besi sudah sebanding dengan peralatan besi misterius level 3. Label harga di atasnya setidaknya 10 koin perak. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa 100 perbaikan baja akan membuat perubahan besar seperti itu. Si Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa barang yang diberikan oleh Master Forger tidak biasa. Sayangnya, si Feng hanya memiliki 9 buah 100 Refinement Steel yang tersisa. Secara alami, sekarang si Feng tahu efek dari 100 perbaikan baja, dia tidak akan begitu saja menyia-nyiakannya. Dia akan menyisihkannya dan menggunakannya saat dia memiliki peralatan yang bagus untuk dipalsukan. 2 jam berlalu dengan cepat. Si Feng menempa Garrison Armor tanpa henti selama ini. Dia telah memperoleh total 23 buah Garrison Armor, tetapi ia juga gagal untuk menempa 4 buah. Si Feng sangat puas dengan hasilnya. 1 Garrison Armor yang berhasil dipalsukan dapat dengan mudah memperbaiki hilangnya 4 kegagalan. Pada saat yang sama, si Feng sendiri juga telah naik ke level 3. Levelnya saat ini tidak jauh dari pemain ahli. Selain itu, kemahiran penempaannya telah meningkat menjadi 44 poin. Peningkatan seperti itu setidaknya 4 hingga 5 kali lebih cepat daripada Forgers milik guild. Setelah itu, si Feng meninggalkan ruang tempa menengah dan tiba di depan rumah lelang. Dia segera melelang 11 buah Garrison Armor yang tidak memiliki kekuatan pertahanan, harga dasar mereka ditetapkan pada 4 koin perak. Adapun Garrison Armor dan Garrison Heavy Armor yang memiliki kekuatan pertahanan, si Feng mengesampingkannya untuk saat ini. Dia ingin agar persekutuan dan kelompok elit ini merasakan baju besi terlebih dahulu. Dengan begitu, sisa Garrison Armor bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Setelah itu, si Feng mendirikan kios di area perdagangan, dengan santai berteriak. Setelah itu, banyak pemain berlari ke si Feng, menjual batu dan esensi keterampilan jiwa kepadanya. Setelah membeli bahan selama setengah jam, si Feng melihat waktu. Itu hampir malam tiba di Domain God. Monster di malam hari menjadi jauh lebih kuat dan membegal mereka menjadi jauh lebih sulit. Periode ini tidak cocok untuk leveling, dan si Feng harus beristirahat juga. Saat ini, dia masih menggunakan helm gaming virtual, bukan virtual gaming pod, untuk memainkan Domain God. Virtual gaming pod dapat memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh pemain kapan saja. Itu juga bisa merangsang otot-otot tubuh, mencegah tubuh melemah karena memainkan domain dewa dalam waktu yang lama. Jari si Feng mengetuk dan mengklik, memanggil antarmuka sistem dan memilih untuk keluar. Saat ini, di dalam apartemen kontrakan yang sempit, sinar matahari telah lama merembes melalui jendela dan tersebar ke seluruh ruangan. Suhu di dalam ruangan juga mulai naik. Si Feng melepas helm game. Dia mengangkat tubuhnya dan meregangkan. Setelah lebih dari 10 jam tidak aktif dan berbaring di tempat tidur, seluruh tubuh si Feng tiada rasa. Dia harus bergerak sebelum dia bisa kembali normal. Si Feng mulai melakukan push-up, sit-up, dan bentuk pelatihan dasar lainnya. Di zaman yang sangat materialistis ini, pelatihan tubuh telah menjadi sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang. Setelah puluhan tahun penelitian terus-menerus, para ilmuwan telah berhasil mendapatkan terobosan besar dalam memperkuat tubuh manusia dan memperpanjang umurnya. Umat manusia sekarang dapat mempertahankan masa mudanya untuk waktu yang lebih lama. Terobosan tersebut juga meningkatkan umur rata-rata seseorang menjadi 100 tahun. Pada saat yang sama, para ilmuwan telah menunjukkan pentingnya melatih tubuh. Sejak saat itu, usia olahraga telah tiba. Saat ini, turnamen olahraga dan kompetisi tarung menjadi perhatian mata publik. Hanya di universitas saja, sudah ada banyak perkumpulan olahraga dan perkumpulan pencak silat, dan mereka sangat disambut oleh para mahasiswa. Dalam masyarakat saat ini, mereka yang tidak memiliki trik akan dipandang rendah. Di sisi lain, para atlet selebriti dan pakar seni bela diri itu benar-benar dihormati.
Di universitas, tidak pernah ada kekurangan wanita cantik di sekitar atlet dan mahasiswa terkemuka yang sering mengikuti kompetisi seni bela diri campuran. Sedangkan untuk anak laki-laki cantik, waktu mereka telah lama memudar dari popularitas. Di kehidupan sebelumnya, si Feng tidak terlalu memperhatikan tubuhnya. Akibatnya, dia hampir menyebabkan kehancurannya. Pada saat dia ingin melatih tubuhnya, dia sudah tidak muda lagi. Bahkan jika dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, efeknya tidak akan bagus. Dalam kehidupan ini, secara alami si Feng tidak akan sama seperti sebelumnya. Dia tidak hanya akan memperhatikan domain dewa, mengabaikan pelatihan tubuhnya. Setelah berlatih selama setengah jam, seluruh tubuh si Feng dipenuhi keringat. Sepertinya dia baru saja mandi. Tepat ketika dia hendak makan mie instannya yang sudah dimasak, teleponnya mulai berdering. Si Feng melihat orang yang menghubungi. Tanpa diduga, itu adalah monitor kelas wanita yang biasanya diam, Zhao Ruoxi. Monitor kelas, ada apa? Si Feng bertanya setelah menjawab panggilan itu. Menurut ingatan si Feng, selain menghadiri kelas, si Feng tidak pernah melakukan kontak dengan pengawas kelas wanita. Dalam 4 tahun, si Feng menghabiskan waktu di universitas, dia tidak berbicara lebih dari 100 kalimat dengan Zhao Ruoxi. Si Feng, cepatlah ke sekolah. Saya gagal memberitahu Anda tentang ini karena Anda tidak tinggal di asrama pria, tetapi sekarang saya memberitahu Anda. Pada pukul 11, akan ada hal penting yang diumumkan di Teaching Block 3, Classroom 401. Petik 2. Si Feng melihat ke arah jam elektronik di mejanya. Sekarang sudah jam setengah 10. Dia menjawab, baiklah, saya akan segera pergi ke sana.